Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini siratan mustaqima. Amin. Hari ini Al-Quran Hadis bukunya dipersiapkan dan dibuka halaman 18 ya. Halaman 18 yaitu yang poin nomor 4, tertulis di situ pembahasan kita menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam ya. Menerapkan Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup kita ya. Bagaimana kita menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita, itu bagaimana caranya, penjelasannya bagaimana, menerapkannya bagaimana. Yang pertama, poin A, menerapkan Al-Quran dan Hadis A dalam kehidupan pribadi ya. Dalam kehidupan pribadi masing-masing kita menerapkannya bagaimana? Yang pertama, nomor 1, menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan pribadi. Nomor 1 adalah mengamalkan seluruh ilmu yang diperoleh dari sekolah ya. Jadi masing-masing kamu sekarang sebagai pelajar ya, sebagai pelajar itu menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pelajar adalah menerapkannya nomor 1, mengamalkan seluruh ilmu yang sudah diperoleh dari sekolah. Itu caranya sebagai seorang pelajar nomor 1 itu. Yang kedua, bagaimana sebagai seorang pelajar kalian menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua caranya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, terutama ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis, dengan tidak meninggalkan ilmu yang lain ya. Ini cara menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar ya. Yang ketiga, sebagai seorang pelajar menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, menggunakan waktu luang untuk kegiatan-kegiatan positif ya. Itu sebagai seorang pelajar mengamalkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan adalah yang nomor 3, menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Berikutnya, sebagai seorang pelajar mengamalkan atau menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, tidak bergaul bebas dengan sembarang teman ya. Jadi jangan bergaul bebas, berteman tanpa melihat
Artinya, apakah teman yang kamu pilih itu berdampak baik atau berdampak buruk, ya. Jadi memilih teman supaya tidak salah bergaul, ya. Karena banyak orang yang seorang anak yang tadinya baik-baik tapi bergaul dengan anak yang tidak baik, ya, akhirnya ikut terpengaruh kepada yang tidak baik. Contoh, banyak yang tadinya tidak menggunakan narkoba tapi berteman dengan pengguna narkoba, terkadang banyak yang ikut terpengaruh menggunakan narkoba. Sebagai seorang pelajar, menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak sembarang memilih teman, ya. Tidak bergaul bebas, ya. Nah, itu sebagai seorang pelajar. Nah, sekarang dalam kehidupan keluarga, ya. Di keluarga itu ada istri, ya. Ada ayah, ya. Juga ada anak. Nah, masing-masing bagaimana nih menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga sesuai dengan posisinya masing-masing. Halaman 18 ya, masih. Dalam kehidupan keluarga, kalau seorang ayah bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga sebagai seorang ayah. Nomor 1, seorang ayah memberi nafkah dari hasil yang halal untuk keluarga. Ya, ini memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau seorang ayah bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga? Seorang ayah memberi nafkah yang halal kepada keluarganya. Kemudian sebagai seorang ayah, yaitu mengarahkan suasana kehidupan dalam keluarga sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi seorang ayah itu mengarahkan keluarganya supaya kehidupan keluarga di situ situasinya, suasananya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya. Itu cara ayah, ya. Jadi hidupkan suasana sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang poin yang C, sebagai seorang ayah mengedepankan musyawarah untuk memecahkan segala persoalan yang terjadi di dalam keluarga. Jadi menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga. Kalau dia seorang ayah, maka seorang ayah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga itu yang C, mengedepankan musyawarah untuk memecahkan masalah dalam keluarga. Musyawarah, pimpin itu seorang ayah. Kemudian yang D, seorang ayah juga orang tua, ayah orang tua memberi contoh langsung dalam kehidupan keluarga yang sesuai dengan perilaku yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Memberi contoh, ya. Orang tua, apalagi seorang ayah, hendaknya memberi contoh langsung dalam keluarga. Ayah perilakunya, perbuatannya harusnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ayah memberi contoh yang baik. Kalau mengajarkan anak sholat, maka ayahnya harus terlebih dahulu harus mengerjakan sholat. Ya, itu contoh.
Itu kalau dia posisinya sebagai seorang ayah dalam keluarga. Sekarang kalau posisinya di keluarga sebagai seorang ibu atau istri, bagaimana mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga sebagai seorang istri? Kita lihat halaman 19. Seorang istri A tunduk dan patuh terhadap perintah suami kecuali dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jadi seorang ibu atau seorang istri A tunduk dan patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, ya. Jadi kalau suaminya meminta untuk memasak itu tidak bertentangan dengan agama, ya. Kalau suaminya meminta untuk disediakan minum, ya, maka seorang istri itu melaksanakan perintah karena tidak bertentangan dengan agama. Kalau istri diperintah untuk oleh seorang suami, perintahnya bertentangan dengan agama, misalkan disuruh mencuri, disuruh berbohong, maka istri tidak wajib mematuhinya. Jadi seorang istri itu harus patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan agama. Itu kalau posisinya sebagai seorang istri. Yang B, sebagai seorang ibu dalam keluarga, sebagai seorang istri dalam keluarga, berikutnya bagaimana memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga. B, mendidik anak-anak berdasarkan aturan Al-Quran dan hadis. Jadi mendidik anak-anak, ya. Karena sebenarnya waktu seorang ibu itu lebih banyak di rumah daripada seorang ayah, biasanya begitu, ya. Jadi makanya seorang ibu itu ketika ingin memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga, maka dia hendaknya mendidik anak-anaknya. Yang C, sebagai seorang ibu atau istri, bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga? C, menjaga harta dan kehormatan suami ketika suami tidak ada di rumah. Menjaga harta dan kehormatan suami, ya, ketika suami tidak ada di rumah. Itu kalau sebagai seorang ibu atau seorang istri. Nah sekarang, kalau posisi di keluarga itu sebagai seorang anak, bagaimana memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga sebagai seorang anak? Masih halaman 19. A, berbakti kepada kedua orang tua secara tulus ikhlas, ya. Itu cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga sebagai seorang anak, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. B, taat, ya, taat dan patuh dengan perintah orang tua, kecuali perintah orang tua itu bertentangan dengan ajaran agama, maka seorang anak tidak wajib patuh kalau orang tuanya menyuruhnya, memerintahkannya yang bertentangan dengan agama. Contoh, misalkan ada seseorang sebagai seorang tua menyuruh anaknya mencuri, maka anak tidak wajib patuh, ya. Tapi saya rasa tidak ada, ya, mudah-mudahan tidak ada, ya. Nah, kemudian sebagai seorang anak, bagaimana nih menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai seorang anak dalam kehidupan keluarga? Anak C, menerima nasihat dan melaksanakannya dengan baik. Jadi sebagai seorang anak, kalau orang
tuanya memberi nasihat, maka seorang anak menerima nasihat dan melaksanakan dengan baik. D. Sebagai seorang anak selalu berdoa dan memohon ampun bagi orang tua, baik orang tuanya masih hidup atau orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ya, itu yang D. Menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai seorang anak, doakan orang tua, baik orang tuanya masih hidup atau orang tuanya sudah meninggal dunia. Doanya kita tahu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Itu berkaitan dengan sebagai seorang anak. Nah, menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tuh caranya? Sebagai anggota masyarakat, menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Satu, berperilaku wajar, tidak mengganggu kedamaian masyarakat. Berperilaku wajar di masyarakat, tidak mengganggu masyarakat. Dua, berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Aktif ya di masyarakat. Aktifnya dalam kegiatan tentu saja yang positif. Yang ketiga, membiasakan, membudayakan hidup tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi sebagai anggota masyarakat itu hidup tolong menolong. Kemudian nomor 4, mengutamakan musyawarah apabila terjadi permasalahan. Ya. Itu sebagai anggota masyarakat. Ya. Kemudian sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara, bagaimana cara kita menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai warga negara kita, misalkan Indonesia? Bagaimana caranya? Satu, tunduk dan patuh kepada peraturan pemerintah. Itu cara mengamalkannya sebagai warga negara. Dua, menjaga harkat dan martabat bangsa. Itu juga cara mengamalkannya. Tiga, berperan aktif dalam pembangunan. Empat, menjaga dan melestarikan lingkungan. Lima, mengedepankan musyawarah bila terjadi permasalahan. Ya. Saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita tentang bagaimana menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai apa kita? Tadi sudah dibahas. Silakan dibaca lagi bukunya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.